Selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Admi dalam pelajaran Matematika Wajib. Kita pagi ini masuk hal baru, masuk bab baru tentang trigonometri. Ada banyak hal yang akan kita pelajari tentang trigonometri. Di antaranya, untuk pertemuan pagi ini, saya mau ambil pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ya, mari kita mulai. Untuk yang pertama dulu, pengukuran sudut. Mari kita ingat kembali satuan pengukuran sudut yang sudah dipelajari di SMP. Apa coba? Ya, ada dua satuan untuk mengukur sudut, yaitu derajat dengan radian. Ukuran derajat. Besar sudut satu putaran dalam derajat adalah 360 derajat. 360 derajat. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Tulis seperti ini, 1 derajat 60 menit. Kemudian 1 menit 60 detik. Sehingga dari dua hal ini kesimpulan kita apa? Ya, 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Sekarang ukuran radian. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. 180 derajat itu sama dengan 1 pi. Kita lihat saja contoh berikut. Misalkan saya punya soal diminta menyatakan dalam ukuran derajat. Tadi kita ingat 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Ini dasar kita. Sehingga soal yang A, pi ini akan saya ganti dengan 180 derajat. Jadi 360 derajat. Nomor 2 atau nomor yang B, 3/2 pi. Pi-nya saya ganti 180 lagi. Ini saya coret. Diperoleh 90 derajat. Jadi 270 derajat. Yang C, coret lagi. Diperoleh berapa? Ah iya, 36 derajat. Sehingga sama dengan 72 derajat. Yang terakhir, D, 4/3 pi. Ini saya coret, diperoleh 60 derajat, sehingga 6 kali 60 derajat, 4 kali 60 derajat, 240. Oke, contoh berikutnya lagi. Diminta dalam ukuran radian. Berapakah 105 derajat? Kalau kita diminta dalam ukuran radian, maka soal tadi akan kita kalikan pi, kemudian kita bagi dengan 180 derajat, diperoleh 7/12 pi. 210 itu berapa? 210 derajat. Maka kita bagi dengan 180 derajat, kemudian kita kalikan dengan pi. Diperoleh 7/6 pi. Contoh yang lain, Bu. Oke. Sekarang minta dalam bentuk derajat desimal. Derajat desimal berarti karena soal saya ini ada menit, ini ada detik. Saya ingat apa? 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Ini dasar saya. Ya, kita mulai. 15 derajat 15 menit. Maka yang 15 menit ini, nih saya bagi dengan ini ya. Nah, saya bagi dengan 60 biar menjadi derajat. Diperoleh berapa? Ini seperempat. Seperempat itu 0,25 sehingga 15,25 derajat. Bagaimana kalau yang B? Yang B ini adalah menit, maka pembaginya 60. Ini adalah detik, maka pembaginya 3.600. Ini kalau untuk detik pembaginya. Dengan demikian saya punya, ini dia, 1/200 itu adalah 0,6
0,5. Setengah adalah 0,5. Dengan demikian diperoleh 25,505 derajat. Lagi. Contoh keempat, sekarang minta dalam bentuk derajat, menit, detik. Ingat lagi, 1 derajat itu 60 menit sama dengan 3.600 detik. Ingat lagi nih ya. Saya punya 40,31 derajat. Itu artinya apa? Artinya, ya 40 derajat ditambah 0,3 ditambah 0,01. Bisa ya membuat ini ya? Ya, sekarang yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Ini berarti berhubungan dengan menit, ini berhubungan dengan detik. Iya, ini bedain ya. Sekarang kita lihat. Karena berhubungan dengan menit, kita buat dulu begini. 0,3 itu 3/10. Ini 1/100. Karena lebih enak kalau membuat model pembagian kayak gini daripada pakai koma. Ya. Yang ini karena berhubungan dengan menit, tadi kan ini ya, menit tadi ya. Maka kita kalikan 60 menit. Yang di sini berhubungan dengan detik. Ini detik, maka kita kalikan dengan 3.600 detik. Nah, sekarang yang derajat ini sudah berubah menjadi menit. Main coret, diperoleh? Iya, diperoleh 18. Yang di sini main coret diperoleh 36. Dengan demikian, saya punya 40 derajat, 18 menit, 36 detik. Coba lagi contoh yang B, biar semakin jelas. Ini yang B, 60,16. 60 derajat, ini satunya jadi 0,1, ini 0,06. Ini tadi berhubungan dengan, ya, berhubungan dengan menit. Ingat ya, yang ini berhubungan dengan detik. Nah, kita mulai. 0,1 itu 1/10. Yang di sini 6/100. Maka yang di sini nanti karena berhubungan dengan menit dikalikan 60 menit. Yang di sini dikalikan 3.600 detik. Oke, main coret. Ini habis, tinggal 6 menit. Ini habis, ini tinggal 36 detik. Iya, tetapi lihat nih, 260 detik itu harus kita bongkar lagi. Kenapa? Ya, karena 216 detik itu sama saja 180 ditambah 36. 180 itu sama dengan apa? 180 detik itu sama dengan, iya, sama dengan 3 menit. Kenapa? Karena dibagi 60 detik itu sama dengan 3 menit. Jadi sekarang saya punya, nih, ini 9 ya. 60 derajat, 9 menit, 36 detik. Jadi saya tidak mau jawabanmu, misalkan, Bu, kalau saya jawab begini, Bu, 60 derajat, kemudian 6 menit, 216 detik. Nah, kalau kamu jawab ini, berarti saya anggap belum selesai. Karena ini masih bisa dibuat dalam menit. Gitu ya. Jadi ini jawaban akhir. Kalau kamu menjawab baru sampai sini, nilai masih saya kurangi. Sekarang yang pertama, habis sudut tadi. Perbandingan trigonometri 1 dalam segitiga siku-siku. Mari kita ingat kembali perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku di pelajaran fisika. Coba perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. Nih, kalau di sini sudut A, ini siku-sikunya di sini, depan sudut siku-siku namanya miring. Depan sudut A, D, ini sama. Gitu ya dulu di fisika. Iya, perbandingan siku-siku, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku tersebut adalah sin alfa sama dengan demi depan per miring. Cosnya sami
Sampingnya AB, miringnya AC. Tangannya desa. Ini di fisika. Untuk matematika, saya tambah sedikit. Apa? Kosekan. Kosekan itu adalah sepersin. Karena sin tadi demi, maka kosekan dibalik, middle. Kemudian sekan. Sekan itu adalah seperkos. Karena kosnya sami, ini menjadi misah. Kotangen. Kotangen adalah sepertangan. Karena tangan adalah desa, maka saya balik menjadi sade. Ini tambahannya untuk matematika. Masih ingat juga sudut istimewa? Ya, ini sudut istimewanya. Di fisika juga sudah ya. Karena di fisika ini, maka kosek, kotangen, kosekan saya tambahkan. Diperoleh dari mana? Ya, tadi katanya kosek itu sepersin. Kosek adalah sepersin. Makanya kalau saya punya sin 30 derajat itu setengah, sepersin menjadi 1 dibagi setengah, dibalik 2/1, 2. Itu cara yang nyari ya. Kosekan. Kalau sekan adalah seperkos. Kotangen adalah sepertangan. Kalau sudut istimewa sudah, berarti sekarang kita coba yang lain. Soal-soalnya seperti apa ya di matematika? Kita lihat. Saya punya segitiga ABC, siku-siku di B. Panjang sisi AB 3, BC 4. Ditanya sin A berapa, cos C berapa, tangan A plus tangan C berapa. Iya, ini dia. Kalau saya punya seperti ini, berarti bisa mencari panjang AC? Bisa. Menggunakan apa? Ya, rumus Pythagoras. Mari kita cari. Diperoleh ternyata 5. Jadi AC-nya adalah 5. Kalau semua sudah terisi, baru kita kerjakan ini. Kita pindah dulu ya. Nih, permintaannya apa? Sin A, berarti ini sudut A. Kalau ini sudut A, berarti ini depan, seret, gitu. Ini adalah depan. Siku-siku, ini berarti miring. Ini berarti samping. Ya, sin A, sin demi, depan per miring. Sekarang permintaan berikutnya. C. Oke, C. Kita bikin lagi C. Nih. Kalau ini C, ini B, ini A. Ini tadi 5, ini 3, ini 4. Kalau sudah dipandang dari sini, berarti depannya adalah di sini. Maka ini menjadi D. Ini siku-siku selalu mi, depan siku-siku. Kemudian sisanya adalah sa. Dengan demikian cos C. Cos apa? Oh, cos sami, Bu. Cos sami. Samping per miring 4/5. Tangan? Tangan desa. Depan per samping. Tapi dari sisi A. Nih, depan per samping 4/3. Yang ini depan per sampingnya tapi dari sisi C. Ini dia. Diperoleh 3/4. Aljabar biasa ya, penyamaan penyebut. Jadi per berapa? Per 12. Diperoleh 25/12. Lihat lagi contoh berikutnya. Saya punya segitiga ABC siku-siku di B. Jadi yang kita kerjakan sekarang masih siku-siku. Tinggal di sudut yang mana siku-sikunya. Panjang sisi AB adalah 3, sudut A 30. Tentukan nilai dari cos C besar sudut C. Ya, gambar dulu segitiganya. Berarti sudut A ini 30 derajat. Berarti kalau ini 30 derajat, ke sini namanya D, depan. Ini siku-sikunya di sini. Berarti di sini namanya mi. Sisanya sa. Berarti ada beberapa kemungkinan. Coba kita cek. Bisa enggak kita pakai sin? Sin 30 derajat.
Bisa ndak kita pakai kos? Bisa ndak kita pakai tangan? Nah, kita cek dulu. Sin itu apa toh? Sin demi, depan per miring. Depannya tahu? Belum tahu, Bu. Miringnya tahu? Belum tahu, ada dua yang belum diketahui. Bagaimana kalau kos? Kos sami, samping per miring. Sampingnya tahu? Tahu. Sampingnya adalah 4. Miringnya? Tidak tahu. Oh, berarti bisa pakai kos. Tangan, Bu. Oke, kita cek. Tangan desa, depan per samping. Depannya tahu? Tidak tahu. Sampingnya tahu? Tahu. 4. Berarti bisa pakai kos, bisa pakai tangan. Ya. Sekarang, kalau menggunakan sin, bagaimana? Ya, coba. Betulkah ini? Kamu bisa menjawab ya. Betulkah ini? Betulkah ini? Mau melewati mana dulu? Yang penting salah satu cari dulu. Kalau salah satu sudah dicari, kita bisa memilih sin. Tetapi pertama kali kita hanya bisa kos atau tangan. Kalau ini sudah kita pilih, pilihan ini baru bisa kita pilih. Oke? Sekarang saya mau pakai tangan. Tangan desa, depan per samping. Depan saya tidak tahu, samping saya 4. Tangannya 30. Berarti BC adalah 4 tangan 30. Tangan 30 itu seperakar 3. Jadi BC-nya 4 per akar 3. 4 per akar 3. Ya, kalau BC sudah tahu, kamu mau memakai sin bisa, memakai kos bisa. Karena ini sudah diketahui. Pilih mana, sin atau kos? Oke, pakai kos. Saya pakai kos sekarang. Kos sami, samping per miring. Samping saya, iya, kos sami samping saya adalah 4. Jadi AC adalah 4 per kos 30. Kos 30 berapa? Ingat ya tadi ya? Istimewa tadi ya, sudut istimewa. Setengah akar 3. Diperoleh 8 per akar 3. AC sudah dapat 8 per akar 3. Kalau semua sisi sudah tahu, kita bisa menjawab cos C sama besar sudut C. Kita pindahkan dulu, ini tadi, ini sudutnya, ini 4 per akar 3, 8 per akar 3. Cos C, mana sekarang? Karena yang diminta yang C, berarti depan siku-siku adalah miring. Cos sami. Oke, mana samping, mana miring? Karena ini sudutnya C, maka ini sekarang sebagai D posisinya. Yang ini sisanya sa. Samping per miring. Iya. Bu, ini ada per, ini ada per. Maka kita jadikan perkalian. Kalau perkalian ini dibalik. Bentuk pembagian menjadi perkalian, akar 3 per 8. Main coret, seret, seret, gitu. Ini coret, sehingga diperoleh setengah. Jadi nilai cos C sama dengan setengah. Lanjut lagi, cos C setengah. Berarti sudut C 60 derajat. Iya, pertanyaannya sekarang. Sudut C 60. Bisakah sudut C sama dengan yang di kuadran 2? Berapa? Satunya kalau 60 derajat? Bisakah? Kuadran 2? 120 derajat? Bisakah? Ya? Ya, ini jadi pertanyaanmu. Apakah bisa sebagai sudut tumpul ya, Bu? Ya. Coba menurutmu bisa tidak? Gimana? Atau jawabannya hanya 60 derajat saja? Coba kita lihat. Siapa tahu nanti ada yang tanya, Bu, bisa enggak? Coba. Kalau saya bikin kayak gini, sudut A sudah pasti 30 derajat. Di sini, sudut B siku-siku 90 derajat.
Mungkinkah di sini 120 derajat? Kita jumlah. Kalau kita jumlah berapa? Kita jumlah 30 tambah 120, 30 tambah 120 ditambah 90 sama dengan ini 150, ini 240 derajat. Mungkinkah jumlah sudut dalam suatu segitiga 240? Tidak ya? Tidak. Berarti sudut C tidak mungkin 120 derajat. Jadi hanya yang lancip, tidak mungkin tumpul. Oke? Ya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, bisa kerjakan latihan mandiri berikut. Ini contoh 7. Oke. Lagi. Ini contoh 8. Diketahui sisinya ya. Oke. Ini contoh 9. Diketahui satu sisi, satu sudut. Semoga tidak ada kesulitan. Dan minta tolong simpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tulis di kertas ya, atau di bukumu biar tidak hilang. Semoga tidak ada kesulitan untuk materi hari ini. Pertemuan kali ini saya akhiri. Bertemu di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, pesan Bu Adni. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, memakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Terima kasih.